Selamat datang di meja belajar Akira, tempat terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Kali ini, kita akan membahas soal tryout tes wawasan kebangsaan. Video ini dirancang khusus untuk membantu kamu membiasakan diri dengan pola soal dan suasana tes yang sebenarnya. Tanpa musik, kita akan fokus sepenuhnya pada soal-soal dan pembahasannya. Pastikan kamu simak baik-baik penjelasan setiap jawaban, agar kamu bisa lebih memahami konsep dan logika di baliknya. Yuk, langsung kita mulai. Maulana Ibrahim lebih dikenal dengan nama A. Sunan Kudus, B. Sunan Ampel, C. Sunan Gresik, D. Sunan Kalijaga, E. Sunan Giri. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Sunan Gresik. Penjelasannya adalah Sunan Kalijaga, Raden Said. Sunan Kudus, Jafar Sadik. Sunan Muria, Raden Umar Said. Sunan Giri, Raden Paku. Jam gadang adalah salah satu bukti peninggalan Belanda yang ada di Bukit Tinggi. Ada yang unik dari jam gadang tersebut yaitu A. Penulisan angka 5, B. Penulisan angka 4, C. Penulisan angka 1, D. Penulisan angka 3. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu penulisan angka 4. Yang mengusulkan memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Moh Hatta sebagai wakil presiden pertama secara aklamasi adalah A. R.A.A. Wiranata Kusuma, B. Dr. Sam Ratulangi, C. Mer. A. Maramis, D. Mer. Ahmad Subarjo, E. Otto Iskandardinata. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu Otto Iskandardinata. Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000. B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001. C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1971 Jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. D. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. E. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penjelasannya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 upaya pemerintah dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi. Ilmuwan dari salah satu universitas di Asia Barat yang terkenal sebagai pemikir dalam bidang ilmu kedokteran adalah A. Ibn Khaldun, B. Ibnu Sina, C. Al-Ghazali, D. Ibn Taimiyah, E. Ibn Al-Farabi. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Ibnu Sina. Penjelasannya adalah, Ibnu Sina, di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna dijuluki bapak pengobatan modern yang lahir di Uzbekistan dulu bagian wilayah kekuasaan dari kerajaan Persia. Terdapat 3 teori persebaran agama Hindu di Indonesia. Siapakah yang mengemukakan teori ksatria? A. Van Leer, B. Ritsochetka, C. N. J. Krom, D. J. L. Moens, E. F. D. K. Bos. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu J. L. Moens. Penjelasannya adalah teori ksatria oleh C. C. Berg, Mukherjee dan J. L. Moens dalam teori ksatria. Penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lalu dilakukan oleh golongan ksatria. Menurut teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia satu ini, sejarah penyebaran Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah kebudayaan India pada periode yang sama. Seperti diketahui bahwa di awal abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan karena perebutan kekuasaan. Penguasa-penguasa dari golongan ksatria di kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu dianggap melarikan diri ke Nusantara. Di Indonesia mereka kemudian mendirikan koloni dan kerajaan-kerajaan barunya yang bercorak Hindu dan Buddha. Dalam perkembangannya, mereka pun kemudian menyebarkan ajaran dan kebudayaan kedua agama tersebut pada masyarakat lokal di Nusantara.
Indonesia hingga saat ini belum pernah masuk Piala Dunia Sepak Bola, tapi sebenarnya Indonesia pernah ikut Piala Dunia dengan nama Hindia Belanda pada Piala Dunia tahun A. 1942, B. 1945, C. 1934, D. 1938, E. 1958. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu 1938. Bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB sesuai dengan isi perjanjian, pada tanggal 31 Desember tahun 1962. A. Perjanjian New York. B. KTT. C. Perdamaian Bangsa-Bangsa. D. Piagam Kemerdekaan Amerika. E. Kongres ASEAN. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Perjanjian New York. Penjelasannya adalah isi persetujuan New York sebagai berikut. 1. Selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober tahun 1962 Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). 2. Pemerintah sementara PBB menggunakan tenaga Indonesia, baik sipil maupun alat-alat keamanan bersama dengan putra-putra Irian Barat. 3. Angkatan Perang Belanda secara berangsur dikembalikan. 4. Pasukan Indonesia yang sudah di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat, tetapi di bawah pemerintah sementara PBB. 5. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas. 6. Pada tanggal 31 Desember tahun 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB 7. Selambat-lambatnya tanggal 1 Mei tahun 1963 UNTEA atas nama PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Berikut ini yang merupakan organisasi kepemudaan pertama adalah A. Sarekat Dagang Islam, B. Budi Utomo, C. Jong Ambon, D. Trikoro Darmo, E. Jong Sumatera Bon. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Trikoro Darmo. Dalam upaya pembebasan Irian Barat dari kekuasaan Belanda, Presiden Soekarno mengeluarkan 3 komando rakyat Trikora. Di bawah ini yang bukan merupakan inti dari Trikora adalah A. Mempersiapkan mobilisasi umum, B. Pengarahan secara serentak untuk mempertahankan kemerdekaan, C. Mengagalkan pembentukan negara Papua buatan Belanda kolonial, D. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia, E. Pengibaran bendera merah putih di Papua. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia. Penjelasannya adalah isi Trikora sebagai berikut: gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Pengantar rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR RI setiap tahun disebut A. Pengantar RAPBN, B. RU RAPBN, C. Nota Keuangan, D. RAPBN. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Nota Keuangan. Apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka yang melakukan jabatan sementara Presiden adalah A. Ketua Wakil Ketua MPR sampai terpilih Presiden dan Wakil Presiden, B. Ketua MPR dan Ketua DPR, C. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI, D. Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Keamanan, E. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu Menteri Dalam Negeri. Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Penjelasannya adalah Pasal 8 Ayat 3, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. Pada tahun 2001,
MPR dalam sidang tahunan tahun 2001 ditetapkan perubahan ketiga atas Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amandemen ini, perubahan yang sangat mendasar tentang Presiden adalah: A. Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan DPR. B. Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih langsung oleh rakyat. C. Presiden mengangkat Ketua DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. D. Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan DPR dan DPD atas usul MPR berdasarkan keputusan MK. E. Presiden dan atau Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan dari jabatannya. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan DPR. Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 27 Desember tahun 1949 merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh Ratu Juliana dari Belanda dan pemerintah Indonesia. Konferensi itu menghasilkan beberapa keputusan berikut ini, kecuali: A. Pembentukan Konstitusi RIS sebagai konstitusi utama negara Indonesia. B. Penetapan Mukadimah Konstitusional RIS sebagai konstitusi Indonesia. C. Membentuk negara serikat yang membagi negara Indonesia menjadi 16 negara bagian. D. Menentukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal di mana menteri bertanggung jawab pada parlemen. E. Pemulihan kedaulatan oleh Belanda atas kedaulatan negara Indonesia. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu pembentukan konstitusi RIS sebagai konstitusi utama negara Indonesia. Penjelasannya adalah, KMB di Den Haag menghasilkan 3 keputusan. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara Indonesia menjadi 16 negara bagian. KRIS menentukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal sehingga para menteri hanya bertanggung jawab pada parlemen. Mukadimah KRIS menghapuskan jiwa dan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perundingan antara GAM dengan Indonesia di Helsinki, Finlandia terjadi pada masa kepemimpinan Presiden A. Megawati, B. Susilo Bambang Yudhoyono, C. B.J. Habibie, D. Abdurrahman Wahid, E. Soeharto. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Penjelasannya adalah, penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Pada masa Cina kuno, muncul tokoh-tokoh filsafat terkenal seperti Kung Fu Se, Mo Ti dan Lao Tse. Tokoh-tokoh filsafat ini muncul pada masa A. Dinasti Han, B. Dinasti Shang, C. Dinasti Qin, D. Dinasti Zhou, E. Dinasti Tang. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Dinasti Zhou. Bentuk negara yang pemerintahannya berada di bawah pengawasan Dewan Perwakilan PBB disebut A. Konfederasi, B. Dominion, C. Koloni, D. Mandat, E. Truste. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu truste. Penjelasannya adalah, perwalian truste, daerah perwalian adalah daerah-daerah yang sesudah Perang Dunia II diurus oleh beberapa negara di bawah pengawasan Trusteeship Council Dewan Perwalian PBB. Bentuk kenegaraan seperti ini merupakan hasil dari Konferensi San Francisco pada Oktober tahun 1945. Contoh daerah perwalian adalah Papua Nugini, bekas jajahan Inggris yang berada di bawah perwalian PBB sampai 1975. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tercantum tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini menunjukkan bangsa Indonesia menganut sistem dalam arti A. Negara sebagai penjaga malam, B. Negara kepolisian dan jaksa, C. Negara hukum kesejahteraan, D. Negara hukum dalam arti terbatas, E. Negara hukum demokrasi. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu negara hukum demokrasi. Penjelasannya adalah, pernyataan di atas sesuai dengan negara hukum demokrasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan jaminan terhadap HAM. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera dan lambang negara, serta lagu kebangsaan menentukan bahwa bendera merah putih yang digunakan di lapangan Istana Kepresidenan berukuran A 100 cm x 150 cm, B 36 cm x 54 cm, C 200 cm x 300 cm, D 120 cm x 180 cm, E 30 cm x 45 cm. Jawaban yang benar adalah
Pilihan C, yaitu 200 cm x 300 cm. Penjelasannya adalah, bendera negara diatur menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35, UU Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, dengan ketentuan ukuran 200 cm x 300 cm di lapangan Istana Kepresidenan, 120 cm x 180 cm di lapangan umum, 100 cm x 150 cm di ruangan, 36 cm x 54 cm di mobil presiden dan wakil presiden, 30 cm x 45 cm di mobil pejabat negara, 20 cm x 30 cm di kendaraan umum, 100 cm x 150 cm di kapal, 100 cm x 150 cm di kereta api, 30 cm x 45 cm di pesawat udara, 10 cm x 15 cm di meja. Serangan umum tanggal 1 Maret dicetuskan oleh A. Letkol Wiliarter Hutagalung, B. Ir Soekarno, C. Letkol Soeharto, D. Sri Sultan Hamengkubuwono, E. Gatot Subroto. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Letkol Wiliarter Hutagalung. Penjelasannya adalah, serangan umum tanggal 1 Maret itu gagasan Letkol Wiliarter Hutagalung sama Jenderal Sudirman, awalnya dengan dibentuk Divisi 2 yang diketuai Gatot Subroto sama Divisi 3 sama Bambang Sugeng gunanya untuk mempersiapkan jaringan gerilya di Jawa saat agresi militer 2. Garis bawah, als ik eens Nederlander was, garis bawah, andaikan aku seorang Belanda, adalah artikel yang ditulis oleh Suwardi Suryaningrat sebagai protes terhadap rencana A. Pemilihan anggota Gemeenteraad, B. Peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis, C. Diselenggarakannya Kulturstelsel, D. Pemilihan anggota Volksraad, E. Peringatan 300 tahun berdirinya VOC. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis. Total daerah yang akan mengikuti Pilkada 2018 adalah A. 161 daerah, B. 171 daerah, C. 114 daerah, D. 141 daerah, E. 173 daerah. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu 171 daerah. Ketidakpuasan akan pemerintah pusat yang dinilai mengabaikan daerah dan menguatnya pengaruh PKI setelah pemilihan umum 1955 menyebabkan timbulnya proklamasi pemerintahan revolusioner Republik Indonesia yang dilakukan oleh A. H. Nasution, B. Zulkifli Lubis, C. Ahmad Hussein, D. H.N. Sumual, E. Bambang Utoyo. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Ahmad Hussein. Penjelasannya adalah, Proklamasi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dicetuskan oleh Ahmad Hussein sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang dinilai mengabaikan daerah. Proklamasi tersebut merupakan kelanjutan dari ultimatum yang disampaikannya pada tanggal 10 Februari tahun 1958, namun ditolak pemerintah. Konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disetujui pada tanggal 22 Juni tahun 1945 oleh M. Yamin diberi nama A. Lahirnya Pancasila, B. Piagam Jakarta, C. Mukadimah, D. Pembukaan, E. Gentleman's Agreement. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Piagam Jakarta. Penjelasannya adalah, konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disetujui pada tanggal 22 Juni tahun 1945 oleh M. Yamin diberi nama Piagam Jakarta. Contoh upaya penerapan nilai kepribadian bangsa Indonesia sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu A. Membantu teman-teman di sekolah, B. Memupuk diri dengan akhlak yang baik, C. Menegakkan ajaran agama dengan segala cara, D. Melestarikan gotong royong dan kerjasama, E. Mendisiplinkan diri waktu belajar. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu memupuk diri dengan akhlak yang baik. Abdul Muiz, salah seorang pahlawan pergerakan nasional yang pernah bergabung bersama Sarekat Islam di tahun 1913 juga merupakan seorang penulis. Salah satu novelnya yang terkenal adalah A. Salah Asuhan, B. Merdeka atau Mati, C. Siti Nurbaya, D. Salah Pilih,
E. Bank Jagur. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu salah asuhan. Penjelasannya adalah karya Abdul Muiz, Tom Sawyer Anak Amerika, Sebatang Kara, Hikafat Bahtiar, Hendak Berbalai, Kita dan Demokrasi, Robert Anak Surapati, Hikayat Mordehai, Kurnia, Pertemuan Jodoh, Surapati, Salah Asuhan, Cut Nyak-Dien, Don Quixote, Pangeran Cornell, Daman Brandal Sekolah Gudang. Kemerdekaan merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa merupakan makna yang terkandung dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea A. 3, B. 4, C. 1, D. 2, E. 5. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu 2. Penjelasannya adalah alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada garis besarnya adalah alinea I terkandung motivasi. Dasar dan pembenaran perjuangan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea 2 mengandung cita-cita bangsa Indonesia, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea 3 memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya, menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea 4 memuat tugas negara tujuan nasional, penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila. Pemilihan Kepala Daerah Pilkada serentak 2018 akan digelar pada tanggal 27 Juni tahun 2018, merupakan pilkada serentak gelombang ketiga setelah sebelumnya digelar pada tahun A 2015 dan 2016, B 2015 dan 2017, C 2010 dan 2014, D 2013 dan 2017, E 2012 dan 2016. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu 2015 dan 2017. Penjelasannya adalah pemilihan kepala daerah pilkada serentak 2018 akan digelar pada tanggal 27 Juni tahun 2018, merupakan pilkada serentak gelombang ketiga setelah sebelumnya digelar tahun 2015 mencakup 269 daerah dan tahun 2017 di 101 daerah. Pilkada serentak 2018 akan memilih kepala daerah di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Provinsi di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 25 Oktober tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 adalah A. Kepulauan Riau, B. Papua Barat, C. Gorontalo, D. Sulawesi Barat, E. Kalimantan Utara. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu Kalimantan Utara. Penjelasannya adalah Papua Barat diresmikan pada tanggal 4 Oktober tahun 1999, Gorontalo diresmikan pada tanggal 22 Desember tahun 2000, Kepulauan Riau diresmikan pada tanggal 25 Oktober tahun 2002, Sulawesi Barat diresmikan pada tanggal 5 Oktober tahun 2004.